Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Baik, kita lanjutkan kembali daripada materi sejarah kebudayaan Islam kelas 11 IPA dan IPS, yaitu pada bab yang selanjutnya, bab 2 dengan tema peradaban Islam Daulah Utsmani. Langsung aja ya kita masuk ke materinya. 1. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami oleh suku Kayi, merasa terancam sebagai pemimpin suku Kayi, akhirnya Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Mungurbuti bin Khwarizmi. Namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Yang kita tahu kan waktu ketika penaklukan dinasti Abbasiyah, kemunduran dinasti Abbasiyah, salah satu sebab mundurnya dinasti Abbasiyah adalah penyerangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan, ya. Nah, Genghis Khan ini terus menyebar ininya terornya kepada negeri-negeri Islam, salah satu kepada di daerah suku Turki Barat, yaitu di suku Kayi yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Nah, Sulaiman Shah ini lalu memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Efrat, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Jadi Sulaiman Shah ketika ingin membawa warganya, ingin membawa pasukannya untuk hijrah, untuk bersembunyi ke wilayah Kurdistan dan ke Azerbaijan, mereka harus melewati namanya sungai Efrat. Nah, ketika sungai Efrat ini mereka udah lewatin, di tengah-tengah perjalanan datang banjir yang hingga terbawa arus. Akhirnya Sulaiman Shah beserta para pasukannya atau beberapa bagian warganya ikut daripada terbawa arus dan meninggal dunia. Nah, Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra. Yang pertama Sankurt-Takin, Togday, Ertugrul dan Dandan. Kita tahu nih, kita kalimat Ertugrul ya, anak yang ketiganya ini. Ertugrul ini adalah yang biasa kita sering dengar kalau kita lihat sejarah-sejarah Islam. Nama Ertugrul ini nama yang begitu sangat tenar di sejarah Islam kita, ya. Nah, ternyata Ertugrul itu adalah anak daripada Sulaiman Shah, pemimpin suku Kayi. Nah, ketika Sulaiman Shah ayahnya Ertugrul meninggal, maka yang menggantikannya adalah si Ertugrul ini. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Seljuk Rum dengan Kekaisaran Bizantium dari Romawi Timur, maka Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuannya ini Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah pada Ertugrul dan kelompoknya berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Nah, ketika ada penyerangan ya dari Bizantium kepada Bani Seljuk pimpinan Sultan Alauddin I, ya Ertugrul membantu daripada Bani Seljuk pimpinan Sultan Alauddin I dan akhirnya memukul mundur daripada pasukan Bizantium Romawi Timur. Atas kerjasamanya itu Ertugrul beserta pasukannya beserta kelompoknya diberikan daerah, yaitu di pegunungan sekitar pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Wah, lumayan luas tuh, punya wilayah sendiri. Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas lagi dari Alauddin I, Sultan Alauddin I dari Bani Seljuk untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam ke Bursa hingga Eskişehir. Oleh Alauddin I, pasukan Ertugrul diberi gelar Muqaddam Sultan, yaitu tentara pelopor sultan. Ya. Sedangkan Ertugrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya sendiri yang dengan sebutan Sultan Oki atau Kening Sultan. Ini bentuk daripada kedekatan Ertugrul dengan Sultan Alauddin I dari Bani Seljuk. Pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia.
Oleh Alauddin I diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberinya gelar Bey pada Utsman dan diberikan daerah yang lebih luas lagi serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Ya, Masya Allah ya, ini saking terpujinya akhlak Utsman ya, daripada Ertugrul ya, mewarisi daripada sifat-sifat ayahnya. Nah, Utsman ini diberikan gelar oleh Sultan Alauddin I dengan panggilan Bey. Nah, ini juga cukup terkenal di sepanjang nama sejarah Islam kita gitu. Utsman Bey pasti sangat terkenal ini. Nah, dia diberikan wilayah lebih luas lagi. Ditambah lagi wilayahnya, ya diberikan wilayah lagi dan boleh memakai mata uang sendiri di sini. Mata uang sendiri. Jadi nggak harus memakai mata uang dari Kesultanan Bani Seljuk ya, yang dipimpin oleh Sultan Alauddin I. Nah, pada tahun 1299 Masehi, ya, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan ya oleh Utsman untuk menyandarkan diri sebagai Fadishah Al-Utsmaniyah, yaitu raja keluarga Utsman yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Jadi ini kalimat yang enak nih sebenarnya adalah bukan memanfaatkan situasi, tapi memang rakyat pada waktu itu ya mendukung ya Utsman B untuk meneruskan perjuangan daripada kekhalifahan Sultan Alauddin I yang wafat. Itu karena Sultan Alauddin I tidak mempunyai daripada putra mahkota. Ya, akhirnya masyarakat pada waktu itu menunjuk langsung yaitu Utsman B untuk menggantikan daripada Sultan Alauddin I. Dengan demikian berdirilah kerajaan Utsmani dan ibu kota kerajaan Utsmani pertama di Kuroh Hisroh atau Eskisiyar ya. Dalam perjalanan panjang yang berliku, Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis dari mulai berdiri sampai akhirnya keruntuhannya. Jasa besar Daulah Utsmani bagi perkembangan Islam di dunia timur masih bisa dirasakan sampai sekarang. Sebagian ulama awal di Indonesia merupakan tokoh ulama yang berasal dari Daulah Utsmani yang diutus langsung oleh para sultan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Jadi ini salah satu penyebaran Islam di Indonesia adalah salah satunya adalah berkat daripada kerajaan Daulah Utsmani yang memang waktu itu para pemimpin-pemimpinnya menyerukan kepada para ulama-ulama di Daulah Utsmani untuk menyebar, salah satunya menyebar ke negeri kita tercinta yaitu negeri Republik Indonesia. Lanjut. B. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada ujung paling kritis. Lahirnya pemimpin-pemimpin hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat keindahan Islam dan peradabannya. Nah, siapa-siapa aja itu orangnya? Ya, daripada pemimpin-pemimpin awal daripada pembuatan kerajaan Daulah Utsmani. Yang pertama ada Utsman. Ya, yaitu anak daripada anak Ertugrul yang tadi ya hidup pada tahun 699 sampai 726 Hijriah atau lebih tepatnya 1299 sampai 1326 Masehi. Disebut dengan Utsman I karena dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil dan bijaksana. Ya. Dengan sifat-sifat terpuji yang dimiliki tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang tersebut sering disebut sebagai Al-Ghazi yang terdiri dari ikhwan persaudaraan tarekat Bakhtasi. Ya, jadi itulah salah satu ciri-ciri pemimpin-pemimpin umat Islam terdahulu. Ya, dari banyaknya sekian pemimpin, ya inilah ciri-ciri sifat-sifatnya, yaitu pemberani, orang yang mukhlis, adil, bijaksana. Ya, ini yang kita perlukan dalam sebuah memimpin sesuatu apapun itu. Ketika kita berniat menjadi seorang pemimpin, sifat-sifat ini yang penting kita miliki dalam sebuah pemimpinan kehidupan kita. Khalifah Utsman meninggal dengan meninggalkan wilayah yang luas, kurang lebih 16.000 km persegi.
Sebagai daulah yang baru berdiri, pada masa kekuasaannya berhasil membebaskan kota Bursadi tepi laut Marmara. Ya. Lalu yang kedua, Orkhan, ya, 726 sampai 261 Hijriah atau Masehinya 1326 Masehi sampai 1360 Masehi. Orkhan menggantikan kedudukan ayahandanya, memindahkan kerajaan dari Kuroh Hisroh Eskisar ke Bursa. Pada masa kekuasaan Orkhan bergabunglah wilayah Turkmen. Kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nikea 1337 Masehi dan Nikomedia 1337 Masehi dan Skutari 1338 Masehi. Ia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Wah, ini salah satu kelebihan Orkhan, mampu menarik perhatian setiap warga-warga atau penyebaran Islamnya, ya, sehingga warga-warga yang dibebaskan ikut terpana atau ikut mengikuti daripada kesultanan Daulah Utsmani yang dipimpin oleh Orkhan. Inilah salah satu wujud bentuk kepemimpinan ya, harus bisa menarik simpati siapapun gitu. Ya, kita bisa contohnya Orkhan, ya, banyak yang bergabung kepada Orkhan, salah satunya Turkmen. Lalu perluasan wilayah Nikesia, Skutari, Nikomedia, ya itu salah satu bentuk ya keluar biasaan kepemimpinan Orkhan daripada Kesultanan Daulah Utsmani. Orkhan berhasil mendirikan jabatan Sadr Azam, Perdana Menteri. Jabatan tersebut diberikan pada adiknya yaitu Alauddin. Tentara di era Orkhan dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Inkisariyah atau Janissary, ya, atau yang disebut Yanishtasri. Bendera pada saat itu berwarna merah dengan bulan sabit di tengahnya. Di bawah bulan sabit tersebut gambar pedang yang mereka sebut Zulfikar, yaitu nama pedang yang pernah dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Ya, kita lihat tuh bendera-bendera Turki. Kalau kalian lihat film daripada Turki Utsmani ada tuh bentuk benderanya. Jadi bulan sabit, lalu di itunya ada dua pedang, ya. Pedang Zulfikar, ya, pedang ini adalah menandakan pedang yang pernah dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an. Yang ketiga Murad I, ya, 761 sampai 791 Hijriah atau Masehinya 1360 sampai 1388 Masehi. Setelah Sultan Orkhan wafat, kedudukannya digantikan oleh Murad I yang merupakan putra kedua dari Orkhan, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orkhan yaitu Sulaiman yang meninggal terlebih dahulu. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu, berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya. Nih, kita lihat tuh, ya, pendiri-pendiri bangsa gitu, pendiri-pendiri Daulah Utsmani, begitu bagus sikap-sikapnya, begitu bagus sifat dan akhlaknya. Murad I selalu dikelilingi oleh sejumlah komandan terbaik dan orang yang berpengalaman dalam bidang militer yang selalu ia ajak untuk bermusyawarah. Banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I hingga tidak terbendung, membuat bangsa Eropa mulai cemas. Akhirnya raja-raja Kristen Balkan meminta restu dari Paus Urbanus V untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Murad I mulai menghadapi serangan Eropa pertama kali dari Raja Kurok V dari Serbia dan dibantu oleh Raja Bosnia, bermaksud menyerang Adrianople. Selanjutnya pasukan Murad I merayap terus menguasai Eropa Timur seperti Somakov, Sofia Monastir, Salokani, dan selanjutnya menguasai Bulgaria, Serbia, Sisman, dan Lozan. Ya, ini menandakan kekuasaan Islam waktu itu sudah sampai Eropa tuh, sudah menyebar luas sampai Eropa tuh, ya, sampai Serbia tuh, Bulgaria tuh dikuasain semua sama daripada kekuasaan Islam pada waktu itu. Ya. Lanjut, Sultan Murad I meninggal dengan syahid dalam usia 65 tahun pada 15 Sya'ban 791 Hijriah. Sultan Murad I mewarisi kekuasaan yang sangat luas, 5 kali lipat kekuasaan ayahnya, yaitu Sultan Orkhan, ya. Banyak hal yang bisa dipetik hikmah dari kepemimpinan Sultan Murad I, di antaranya menyebarkan Islam yang semakin meluas di wilayah Balkan. Banyak pemimpin mereka yang masuk Islam. Kedaulatan Daulah Utsmani semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa.
Pengaruh Daulah Utsmani semakin meluas sehingga syiar Islam semakin berkembang. Yang keempat, Bayazid I, Sultan Bayazid 791 sampai 805 Hijriah atau Masehinya 1389 sampai 1402 Masehi. Setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Bayazid I. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, ya, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayah ke negara-negara Kristen Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Yıldırım, yaitu kilat. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Paus, ya itu pada pimpinan ya daripada gelar-gelar tokoh agama untuk orang-orang Kristen. Kemudian Paus Bonifacius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid dan peperangan ini menjadi penyebab terjadinya perang salib, ya perang salib ke-1. Ya, jadi perang salib pertama adanya di dalam daripada ketika Bayazid I memimpin pasukan umat muslim ya di kekuasaan Daulah Utsmani. Konstantinopel hampir saja bisa dikuasai, namun Bayazid mengurungkan niatnya dari penaklukan Konstantinopel karena menurutnya muncul bahaya baru terhadap Daulah Utsmaniyah. Bahaya baru itu adalah adanya serangan tentara Mongol di wilayah pimpinan Timur Leng. Ya, tentara Mongol setelah Genghis Khan yaitu yang dipimpin oleh Timur Leng. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan antara Timur Leng dan Bayazid, antara lain sebagai berikut. 1. Para pemimpin di wilayah Irak, Baghdad yang wilayah ditaklukkan oleh Timur Leng banyak meminta perlindungan kepada Bayazid. 2. Kerajaan-kerajaan Kristen memprovokasi Timur Leng untuk menyerang dan mengalahkan Bayazid. Adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak sehingga saling menghina dengan saling membakar surat. Di antara keduanya sama-sama saling berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Kekalahan dari Timur Leng meninggalkan duka yang mendalam, namun itu menjadi hikmah agar penerus melakukan introspeksi diri sehingga buahnya dapat dipetik di kemudian hari sehingga dapat menaklukkan Konstantinopel. Ya, nanti kita bakal lanjutkan kembali daripada pembahasan sejarah kebudayaan Islam Daulah Utsmani di bagian kemajuan dan kemundurannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.